Tahukah kamu bahwa di balik sosok Barong Landung yang sering kita lihat dalam upacara Bali, tersembunyi kisah cinta lintas budaya yang berakhir tragis? Seorang raja menikahi dua perempuan, dan keduanya bukan manusia biasa. Penasaran? Inilah kisah tragis Raja Srijaya Pangus, Kang Chingwi, dan Dewi Danu yang menjadi asal-usul Barong Landung. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Dan mari kita mulai videonya. Pada masa lampau, di tanah tinggi Bali bagian utara, berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan dihormati. Kerajaan itu adalah Kerajaan Balingkang. Raja yang memimpin kerajaan ini adalah Prabu Srijaya Pangus, seorang raja muda yang bijak, berwibawa, dan dicintai rakyatnya. Di masa itu, hubungan dagang antara Bali dan negeri Cina mulai terjalin. Kapal-kapal besar berlayar melintasi lautan, membawa barang berharga, rempah-rempah. Salah satu saudagar Cina yang datang ke Bali memiliki seorang putri cantik bernama Kang Chingwi. Ia bukan wanita biasa. Ia dikenal lembut, anggun, namun cerdas dan berpendirian. Ketika pandangan pertama mempertemukan Srijaya Pangus dengan Kang Chingwi, dunia seolah berhenti sesaat. Cinta tumbuh bukan hanya dari paras, tetapi dari kekaguman. Namun tak semua pihak merestui. Seorang resi, penasihat spiritual kerajaan, memperingatkan bahwa pernikahan ini bisa mengganggu keharmonisan alam. Tapi cinta kadang membuat manusia buta. Tanpa menghiraukan pertanda buruk, Jaya Pangus menikahi Kang Chingwi dalam upacara pernikahan megah yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Balingkang. Kerajaan bersuka cita. Tapi tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan itu hanya permulaan dari kisah yang jauh lebih dalam. Sebab tak lama setelah pernikahan mereka, langit di atas Balingkang mulai berubah. Waktu berlalu, tahun-tahun penuh harapan telah dilalui Jaya Pangus dan Kang Chingwi dalam istana megah Balingkang. Namun satu hal belum juga dikaruniakan oleh alam. Tak juga hadir tangis bayi di malam hari. Tak satu pun pelita kecil hidup di balik tirai kamar istana. Rakyat mulai bertanya-tanya, dan suara-suara pelan mulai menyalahkan. Kang Chingwi, Jaya Pangus gelisah. Ia mulai merasa bersalah, mulai bertanya dalam hati, apakah benar pernikahannya telah melawan kehendak langit? Maka ia pun berpamitan kepada sang permaisuri. Dengan hati berat dan langkah sunyi, sang raja meninggalkan istana, menuju pegunungan, menuju Gunung Batur. Di tempat suci nan tersembunyi itu, sang raja mulai bertapa, duduk bersila berhari-hari, bermeditasi di bawah pohon tua, memohon petunjuk dari semesta. Tiba-tiba, dari tengah danau yang berkabut, muncul sosok yang belum pernah dilihat oleh mata manusia biasa. Seorang perempuan bercahaya, berjalan di atas air, dikelilingi bunga teratai dan cahaya lembut. Ia adalah Dewi Danu, penjaga dan pelindung Danau Batur. Pancaran wajahnya menenangkan, tapi juga penuh wibawa. Tanpa sepatah kata, hati sang raja terguncang. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena jiwanya merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan suci, takdir, dan daya tarik yang mengguncang nurani. Pertemuan itu bukanlah kebetulan. Alam telah mempertemukan dua takdir yang tak pernah ditulis berdampingan. Dan sejak hari itu, mereka mulai bersama. Dewi Danu bukan hanya sekadar penampakan gaib, tapi kini hadir sebagai teman berbincang dalam sunyi, penuntun dalam doa, dan penyembuh dalam sepi. Hati sang raja mulai tumbuh benih rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ikatan jiwa yang melampaui batas dunia manusia. Namun, Srijaya Pangus tidak mengungkapkan satu hal penting, bahwa ia telah beristri. Pada suatu malam purnama, ketika kabut danau menari-nari di atas air dan para burung enggan bersuara, Srijaya Pangus menyampaikan isi hatinya. Dewi Danu memandang sang raja dalam diam. Ia merasakan kehangatan kata-kata itu. Lalu dengan senyum halus dan cahaya yang meredup lembut, ia menerima sang raja dalam pelukan alam suci. Malam itu, mereka mengucap ikrar, bukan dalam upacara megah, tapi disaksikan semesta, danau, angin, serta roh-roh penjaga alam. Di balik kabut dan gemerlap Danau Batur, Srijaya Pangus tenggelam dalam keheningan dan pesona Dewi Danu. Ia merasa damai, seolah luka hatinya karena tak memiliki keturunan telah sembuh. Namun di istana Balingkang, Kang Chingwi menanti dalam sunyi. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia menatap langit setiap malam,
berharap sosok suaminya akan datang dari balik cakrawala. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar, hati Kang Qingwei tak lagi mampu menahan luka. Dengan tekad dan cinta yang tak padam, ia meninggalkan istana Balingkang, memulai perjalanan suci mencari sang raja. Di tepi danau yang sunyi, ia berdiri, dan di sana, dalam cahaya remang pagi, ia melihatnya. Trijaya Pangus tampak berdiri bersama Dewi Danu, tertawa lembut. Kang Qingwei terdiam, tangannya gemetar. Raja menoleh, matanya membelalak. Dewi Danu memandang Kang Qingwei, bingung, lalu terdiam. "Siapa wanita ini?" tanya Dewi Danu. "Aku adalah istrinya," jawab Kang Qingwei. Jawaban itu seperti petir membelah langit. Dewi Danu merasa tertipu. Trijaya Pangus mencoba menjelaskan, tapi semuanya telah terlambat. Kemarahan membuncah di dada Dewi Danu. Tatapannya membara saat mendengar Kang Qingwei menyebutnya sebagai wanita jalang. Dewi Danu bukanlah wanita biasa, ya, adalah penguasa sakti dan penjaga kesucian Danau Batur. Merasa dihina dan dikhianati, wajahnya yang lembut perlahan berubah. Aura keilahian berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dengan cahaya kemarahan memancar dari tubuhnya. Ia menatap Sri Jaya Pangus tajam. Jaya Pangus berlutut, memohon ampun. Namun penyesalan datang terlambat. Dewi Danu mengangkat tangannya ke langit, memanggil seluruh makhluk halus penghuni danau. Bayangan-bayangan gaib, arwah penjaga, dan energi tak kasat mata mulai berputar mengelilingi tempat itu. Namun pada akhirnya, dengan satu hentakan cahaya suci, tubuh Jaya Pangus dan Kang Qingwei lenyap dalam kobaran cahaya mistis. Yang tersisa hanya keheningan dan abu yang beterbangan di tepi Danau Batur. Dalam sekejap, Sri Jaya Pangus dan Kang Qingwei menjadi abu, tak bersisa. Namun di balik kemurkaan itu, Dewi Danu sadar bahwa cinta, betapapun salah arah jalannya, tetaplah suci. Ia pun memerintahkan rakyat Balingkang membuat arca sebagai wujud penyesalan dan penghormatan. Sejak hari itu, arca Barong Landung tidak hanya menjadi simbol adat, tapi juga penanda cinta yang melampaui batas. Pengingat bahwa kekuatan, cinta, dan kesalahan adalah bagian dari takdir manusia. Barong lelaki bertubuh tinggi besar, mengenakan busana kerajaan, adalah Jaya Pangus. Sedangkan barong perempuan, bermata sipit namun anggun, adalah Kang Qingwei. Barong Landung menjadi simbol kasih yang tak sempurna, namun tetap abadi, dikenang dalam tari, dalam upacara, dalam hati rakyat Bali. Setiap kisah yang abadi, bukan hanya hidup dalam ingatan, tapi juga dalam hati yang mau mendengarkan. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, penuh makna, dan layak untuk dikenang, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Dan untuk kisah-kisah mistis Bali lainnya, jangan lupa subscribe agar tak tertinggal di perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ciao!